Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran metode statistika yang kali ini kita akan membahas tentang penyajian data penyajian data kualitatif ya. Bagaimana kita bisa menyajikan data kualitatif ke dalam tabel dan grafik ya. Kalau teman-teman nanti melakukan sebuah penelitian atau menulis sebuah artikel, maka tabel dan grafik ini menjadi bagian dalam pembahasan statistika deskriptifnya. Jadi, kita memberikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan beberapa variabel yang akan kita amati di inferensianya, sehingga kita mempunyai gambaran awal seperti apa objek kajian kita. Baik, kita lihat. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang tabel ya. Nah, di sini apa sih itu tabel? Tabel itu merupakan suatu alat yang menyajikan data, kemudian dia itu merupakan kumpulan keterangan yang disusun dalam suatu baris dan kolom menurut kategori tertentu. Saya yakin teman-teman bisa membayangkannya. Jadi tabel itu adalah suatu alat untuk menyajikan data yang berbentuk baris dan kolom didasarkan pada kategori tertentu. Kemudian struktur tabel yang harus ada. Nah, kadang-kala kita menyepelekan hal ini ya, tetapi ini sebenarnya menjadi suatu hal yang wajib ada. Kenapa? Karena tabel itu kan untuk meringkas ya, meringkas data. Nah, dari ringkasan itu harus dengan mudah bisa dipahami, bisa dibaca oleh para pembaca gitu ya, atau stakeholder yang memang berkepentingan dengan data yang kita sajikan. Nah, dari tabel tersebut itu harus ada nomor tabel, terutama bila tabel disajikan lebih dari satu. Seperti teman-teman misalkan nanti membuat publikasi ketika sudah di BPS gitu ya, maka itu wajib ada nomor tabelnya, karena dalam satu publikasi tidak mungkin hanya ada satu tabel gitu ya. Coba nanti teman-teman buka di www.bps.go.id, berbagai publikasi di situ bisa teman-teman lihat. Tidak hanya satu tabel pasti isinya ya, maka di situ harus ada nomor tabel. Kemudian judul tabel ini menunjukkan rincian atau isi tabel, keterangan waktu. Ini sangat penting juga karena tabel yang kita sajikan itu berisi tentang apa gitu ya. Harus lengkap, itu data apa, kapan, dan di mana. Sehingga semua itu jelas gitu ya. Ketika orang membacanya, oh ini adalah data kelas 1 di Polstat STIS, data terkait alamat misalkan ya, alamat tempat tinggal atau asal daerah. Seperti itu. Kemudian ada badan tabel. Nah, badan tabel ini ada baris dan kolom gitu ya. Nah, sumber data ini dicantumkan di bawah tabel. Bu, bagaimana kalau datanya itu data primer? Sumbernya dari mana? Biasanya kalau data itu adalah primer, maka di bawah tabelnya ditulis sumber data (2) diolah gitu ya. Kalau kalian biasanya misalkan sumber data BPS atau sumber data Kemendagri 2019. Nah, kalau kita dari data primer, kita cukup menuliskan sumber (2) diolah seperti itu ya. Kenapa disebut diolah ya? Tentu karena memang data yang kita sajikan itu sudah mengalami tahapan pengolahan. Kalau data yang disajikan dari data mentah itu nanti kita sebut dengan data referensi, dan data referensi itu masih data mentah, data per individu gitu ya, data per rumah tangga yang kalau disajikan tidak agak sulit untuk dipahami kalau memang itu adalah penyajian akan hasil suatu kajian gitu ya. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Tabel referensi itu adalah tabel yang berfungsi sebagai sumber segala keterangan yang terperinci
dan digunakan untuk penunjukan bentuk ya. Nah, makanya ini raw data. Raw data itu adalah data mentah gitu ya. Data asli dari pengumpulan data. Di sini tuh menjadi referensi apa sih? Referensi itu kan acuan ya. Nah, di situ berarti memang segala data itu ada gitu. Maksudnya segala data terkait dengan survei ataupun kajian yang sedang kita amati tentunya ya. Nah, setelah mengalami proses pengolahan, maka dari tabel referensi itu kita bisa menghasilkan tabel distribusi frekuensi di antaranya. Nah, ini adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel, di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval gitu ya. Jadi nanti teman-teman pasti sudah pernah belajar ketika di pendidikan SMA kemarin gitu ya, bahwa bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Tentu ada yang menentukan panjang kelas gitu ya, kalau untuk data kuantitatif. Nah, kalau untuk data kualitatif biasanya ini lebih sederhana, hanya menentukan misalkan kalau dari umur gitu ya. Umur sebenarnya sih kuantitatif, atau misalkan seperti agama. Nah, kita lihat agama, kita ringkas menjadi berapa kelompok agama yang ada di Indonesia, misalkan 6 ya, 6 agama. Nah, maka kemudian 7 misalkan jika ada yang penganut kepercayaan misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, bentuknya seperti apa tabel frekuensi ini? Biasanya bentuknya tabulasi. Nah, ini contohnya. Coba teman-teman perhatikan di sini tabel referensi. Di sini ada nama kabupaten Jakarta Utara gitu ya, nama kabupaten kota. Ini adalah data hasil salah satu hasil survei dari BPS, kode kecamatan. Kemudian nama kecamatan, kode desa, nama desa. KRT itu adalah kepala rumah tangga, namanya siapa. Di sini ada KHM dan seterusnya. B4 K5 ini adalah blok 4. K itu biasanya urutan kuesionernya ya, urutan nomor dalam ini kolom. Blok 4 kolom 5. Jadi menunjukkan bagian di dalam kuesionernya. Bu, Anda misalkan di sini B5 R info. Nah, berarti ini adalah blok 5 rincian info. Jadi bentuk kuesionernya berbentuk rincian nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau K itu biasanya dalam kuesionernya berbentuk tabel ya. Coba nanti teman-teman searching kuesioner Sakernas atau kuesioner Susenas. Untuk data rumah tangga itu anggota rumah tangga itu biasanya berbentuk tabel, sehingga di situ B4 K5 berarti blok 4 kolom 5 gitu ya. Ada model tabel referensi lain. Nah, misalkan kalian mengumpulkan data tentang kelas ya, misalkan ada nama Anita, umurnya berapa tahun, jenis kelaminnya, provinsi asalnya dari mana, tinggi badan, berat badan. Nah, ini kan baru data ya, data mentah atau raw data. Nanti teman-teman kan bisa menyajikannya berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan gitu ya. Kemudian provinsi asalnya dari kabupaten atau dari provinsi mana saja gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi sudah terkait dengan definisi distribusi frekuensi ya. Ini adalah penataan data dengan mengelompokkan data ke dalam kategori yang sama dengan tujuan agar data lebih informatif dan mudah dipahami untuk mengambil keputusan gitu ya. Intinya yang mudah dipahaminya tadi ya, harus lebih informatif. Kalau pengambil keputusan ya memang biasanya orang yang berkepentingan dengan data kan ada tujuan tertentu ya, sehingga kita akan menyimpulkan dan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dari informasi yang sudah kita peroleh dalam kajian tersebut. Kemudian jenis distribusi frekuensi ini ada frekuensi kategorik dan kelompok gitu ya. Untuk penyajian data kualitatif, nanti dalam penyajian data kuantitatif ada juga gitu ya. Dan tentu teknik pembuatannya agak sedikit berbeda.
Nah, ini cara menentukan distribusi frekuensi gitu ya. Menentukan kelas dan interval kategorik, menghitung frekuensi setiap kategori, menghitung persentase dari masing-masing kelas distribusi frekuensi, dan terakhir menyajikan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabel distribusi frekuensi, ini ada jumlah penduduk miskin menurut kabupaten kota ya dalam satuan ribuan jiwa. 3,40 Kepulauan Seribu pada tahun 2005 gitu ya. Ini distribusi frekuensi sudah dirangkum ya kan, tadi pendataannya dari raw data. Awalnya ini punya datanya data rumah tangga misalkan ya. Nah, ternyata setelah dihitung ada sekitar 3.400 kurang lebih ya penduduknya gitu. Seperti itu. Kemudian misalkan di sini ada data dari kelas kalian, ternyata umur yang 17 tahun ada laki-lakinya 3, perempuannya 4 gitu ya. Itu contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa contoh penyajian tabel yang baik untuk penyajian data gitu ya. Nah, tadi harus ada nomor surat, maksudnya seperti ini nih, tabel 1.3. Kemudian judul, harus ada judulnya tentang apa? Ini adalah berbicara tentang garis kemiskinan, di mana daerah perkotaan menurut provinsi. Pak, kapan? Tahun 2018. Jadi harus lengkap, sehingga pembaca atau stakeholder memahami bahwa, oh ini adalah data tentang apa gitu ya. Ini menurut provinsi di Indonesia. Nah, ini kemudian setelah judul dan nomor ada kolom. Biasanya lebih menunjukkan judul dari variabel yang ingin kita amati gitu ya. Kemudian baris itu adalah data dan objek amatannya. Dan terakhir ada sumber. Nah, seperti ini, Susenas Maret dan September 2018 gitu ya. Tapi di sini lebih baiknya adalah BPS gitu ya dalam kurung Susenas Maret September 2018. Karena kalau hanya Susenas, orang belum tentu mengenalnya Susenas itu dari mana dan apa gitu ya. Nah, ini kemudian ada bentuk-bentuk tabel. Ada tabel satu arah dan tabel dua arah serta tiga arah. Tabel satu arah biasanya memuat satu keterangan atau satu hal saja. Di sini seperti penduduk miskin gitu ya. Hanya ada penduduk miskin berdasarkan provinsi, jumlah penduduk miskin berdasarkan provinsi. Jadi hanya ada satu variabel saja. Atau kemudian misalkan tabel rata-rata nilai ujian tengah semester metode statistik 1 kelas 1 Polstat STIS. Itu sudah di situ hanya ada data rata-rata nilai setiap kelas untuk Metstat 1 gitu ya. Kemudian tabel dua arah. Nah, kalau tabel dua arah biasanya ada dua, minimalnya dua hal atau dua karakteristik. Contoh di sini. Masih berbicara tentang penduduk miskin berdasarkan provinsi atau provinsi berdasarkan penduduk miskinnya, tetapi di dalam penduduk miskinnya kita kategorikan lagi penduduk miskin perkotaan dan perdesaan ya. Atau di sini misalkan data menurut provinsi jumlah mahasiswa tingkat 1 Polstat STIS berdasarkan provinsi tempat asalnya. Berarti di sini kan ada provinsi. Kemudian di sini jumlahnya, kemudian di sini ada kelasnya. Ya. Ada kelasnya atau di sini ada kelas dan di sini ada laki-laki dan perempuannya. Bisa juga ya. Oke, kemudian ini tiga arah. Berarti di sini ada tiga karakteristik atau tiga variabel ya yang terkait dengan data yang ingin kita sajikan. Ada data penduduk miskin, tahun, dan status perdesaan dan perkotaannya. Itu ada tiga berarti kan. Kalau tadi hanya jumlah penduduk miskin untuk tabel satu arah, tabel dua arah ada jumlah
penduduk miskin dan status kota desanya. Dan kemudian yang bentuk 3 arah, tambah lagi satu, ada tahunnya gitu ya. Berarti ada 3 karakteristik yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian penyajian data yang kedua yaitu bentuk grafik ya. Teman-teman pasti sudah sangat mengenalnya. Ini hanya review saja ya. Nah, di sini ada grafik garis. Grafik garis itu ada garis tunggal dan garis berganda ya. Kemudian ada grafik batang, pie chart atau grafik lingkaran, serta terakhir ada grafik gambar gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan grafik garis? Biasanya ketika memang menyajikan datanya terkait series waktu ya. Coba di sini lihat Maret gitu ya. Kemudian untuk yang kedua ini ganda, biasanya dia menyajikan lebih dari satu data. Seperti sini kan pertumbuhan pengeluaran dan garis kemiskinan di Jawa Tengah. Nah, di sini ada data per kapita gitu ya. Ini banyak ininya datanya, ini nggak kelihatan. Kemudian ada ini pendapatan per kapita, ada tentang GK-nya. Dan biasanya lebih dari satu kota atau tempat gitu ya. Lingkaran digunakan untuk apa? Biasanya menyajikan data dalam bentuk persentase. Kemudian grafik batang ini biasanya menunjukkan data yang memang berupa satuan hasil perhitungan gitu ya. Dan grafik gambar ini tentang kita mau menyajikan apa, misalkan jumlah kalori. Nah, di sini biasanya langsung gambar makanan atau orang yang menunjukkan kekuatan. Nah, apa itu grafik atau diagram? Ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data yang berupa angka. Jadi ada grafik garis, batang, roti atau lingkaran, kemudian gambar atau piktogram gitu ya, serta peta atau kartogram. Nah, ini gabungan gambar dan peta. Kenapa? Karena di sini data perikanan, misalkan potensi ikan di perairan Indonesia langsung digambarkan dengan ikannya dan sebarannya berbentuk peta gitu ya. Kalau ini khusus untuk peta. Biasanya nanti ada legenda-legendanya menunjukkan arti atau apa yang disajikan dari tabel dari peta tersebut. Di sini tentang coronavirus, berarti jumlah yang mengalami misalkan kematian atau terinfeksi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini bentuk apa? Nah, kalau ini sebenarnya bentuk grafik dot ya, tetapi titiknya berdekatan sehingga seolah-olah seperti spiral gitu ya. Ini adalah dots. Nah, penyajian gambar dan grafik. Nah, ada garis tunggal tadi ya, berupa satu garis menunjukkan perkembangan atau tren satu karakteristik. Misalkan tingkat suku bunga BI dari tahun selama bulan atau selama tahun 2020 gitu ya. Kemudian grafik garis berganda ini biasanya mengikuti perkembangan apa yang ingin kita sajikan, misalkan suku bunga, inflasi, kemudian PDRB gitu ya, untuk kota dan untuk kota-kota di DKI Jakarta. Nah, itu berganda karena lebih dari satu variabel yang ingin kita tampilkan. Nah, kemudian ada yang lain yang disebut dengan garis komponen berganda, garis persentase komponen berganda, serta berimbang neto. Mari kita lihat. Nah, grafik garis komponen berganda ini serupa dengan grafik berganda, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah garis terakhir atau teratas menggambarkan jumlah total dari komponennya gitu ya. Kemudian garis lainnya menggambarkan masing-masing komponen tersebut. Kemudian ada juga garis persentase komponen berganda. Nah, ini serupa dengan grafik berganda, tetapi
Masing-masing nilai komponennya dinyatakan dalam persen, ya. Ini mirip dengan yang garis berganda tadi. Kemudian grafik garis berimbang neto ini memiliki perbedaan warna dalam menilai selisih positif atau negatifnya. Seperti di sini surplus dan defisit misalkan ya. Oke, kemudian ini contoh penyajian grafik batang dan bar chart. Ini tunggal, berganda, komponen berganda, grafik berimbang neto. Kalau teman-teman misalkan, Bu, mana yang paling tepat digunakan? Tidak ada yang paling tepat. Nah, kembali lagi pada model yang kita kaji atau variabel yang kita kaji. Lebih tepat disajikan dalam bentuk apa. Kemudian, ini contoh grafik batang persentase komponen tunggal gitu ya. Jadi dalam satu batang menunjukkan berbagai karakteristik gitu ya. Kemudian ini piramida seperti piramida penduduk contohnya kalau yang real. Grafik lingkaran atau pie chart banyak modelnya. Kemudian ini piktograf ya, masih piktograf juga karena melibatkan simbol-simbol melalui gambar terkait dengan variabel yang ingin kita sajikan di dalam grafik atau tabel tersebut, grafik atau gambar. Nah, ini grafik peta ya. Seperti ini bisa dikombinasikan dengan piktogram atau dengan bar chart. Intinya ini bisa mengkombinasikan ya, tapi agak sulit kalau dikombinasikan dengan diagram garis atau grafik garis ya, karena itu apalagi tunggal itu agak sulit ya. Biasanya pie chart, piktogram, kemudian bar atau batang. Nah, ini contoh garis. Nah, biasanya kenapa tadi menunjukkan tren ya, kelihatan kan fluktuasinya, trennya naik ya. Ini diagram batang. Nah, ini latihan, nanti silahkan teman-teman latihan sebagai latihan untuk tulisan ya. Nanti untuk prakteknya bisa teman-teman praktekkan di petunjuk yang lain, akan saya share petunjuk untuk tugas prakteknya. Baik, terima kasih. Itu sedikit persentase dan review materi dari saya terkait dengan penyajian data kualitatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.